Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Marceliani dengan NIM E1A1211005. Di sini saya akan menjelaskan tentang prasarana transportasi laut. Langsung saya ke inti materi. Yang pertama, sejarah transportasi laut di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.499 pulau. Pulau-pulau itu dipisahkan oleh laut dan selat, sehingga untuk menghubungkan antara pulau satu dengan yang lainnya dibutuhkan prasarana transportasi yang memadai. Kapal laut merupakan sarana yang penting di dalam aktivitas hubungan antara masyarakat dari pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Hal ini juga menyebabkan bahwa bangsa Indonesia mendapat julukan sebagai bangsa pelaut karena mereka telah terbiasa mengarungi laut di wilayah Nusantara. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memanfaatkan kapal-kapal sebagai sarana penting dalam transportasi laut, seperti yang tergambar pada relief Candi Borobudur dalam bentuk perahu bercadik yang telah mampu berlayar sampai ke Pulau Madagaskar atau Afrika. Juga pembuatan perahu pinisi yang dilakukan oleh bangsa Makassar di Sulawesi Selatan. Teknologi pembuatan kapal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah mendapat pengaruh asing dari para pelaut asing. Itulah bangsa Indonesia memperoleh tambahan pengetahuan, teknologi navigasi dan pelayaran, sehingga akhirnya Indonesia memiliki industri kapal yang modern. Industri perkapalan berawal dari sebuah bengkel tempat mereparasi kapal. Kemudian bengkel itu berkembang menjadi industri yang merancang dan membangun kapal sebagai sarana transportasi laut dan dioperasikan oleh PT Pelayanan Laut Nasional Indonesia. Industri kapal Indonesia dimotori oleh PT PAL Indonesia. Perusahaan ini merupakan sebuah BUMN pendiri. Perusahaan kapal ini telah dirintis sejak tahun 1823, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Ide pendirian bengkel reparasi kapal laut ini dimunculkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Nama perusahaan itu adalah NV Nederland. Pada tahun 1849, sarana perbaikan dan pemeliharaan kapal mulai terwujud di daerah ujung Surabaya. Namun pada tahun 1993, pemerintahan Hindia Belanda mengganti nama menjadi Marine Establish, berfungsi sebagai sebuah pabrik pemeliharaan dan perbaikan kapal. Pada masa penduduk Jepang tidak berubah fungsi dan tetap menjadi bengkel reparasi dan perbaikan kapal-kapal angkatan laut tentara Jepang di bawah pengawasan Kaigun. Tetapi pada masa perang kemerdekaan, ME kembali dikuasai Belanda dan baru diserahkan pada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Sejak saat itu nama perusahaan kapal laut tersebut diubah menjadi Penataran Angkatan Laut. Pada tahun 1978, status PT PAL diubah menjadi perusahaan umum atau Perum. PAL 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1991, bentuk badan usaha Perum PAL diubah menjadi perseroan dengan pemimpin Prof. Dr. Anjers Ing B.J. Habibie. Saat itu menjabat sebagai Menristek, memproduksi berbagai jenis kapal, mulai dari kapal ikan, kapal niaga, kapal perang, tugboat, tanker, kapal penumpang, dan kapal riset. Sementara itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang transportasi laut antara lain merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada, seperti pengadaan kapal feri dan kapal pengangkutan barang, perbaikan pelabuhan laut, terminal peti kemas, dan dermaga. Hal bertujuan untuk lebih memperlancar lalu lintas antar pulau, meningkatkan perdagangan domestik dan internasional,
Indonesia. Yang kedua, pengertian transportasi laut. Pulau-pulau di Indonesia hanya bisa tersambung melalui laut di antara pulau-pulaunya. Laut bukan pemisah tetapi pemersatu berbagai pulau, daerah, dan kawasan Indonesia. Hanya melalui perhubungan antar pulau, antar pantai, kesatuan Indonesia dapat terwujud. Pelayaran yang 7 ibit dalam 25 menghubungkan pulau-pulau adalah urat nadi kehidupan sekaligus pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Sejarah kebesaran Sriwijaya atau Majapahit menjadi bukti nyata bahwa kejayaan suatu negara di Nusantara hanya bisa dicapai melalui keunggulan laut. Karenanya, pembangunan industri pelayaran nasional sebagai sektor strategis perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Karena nyaris seluruh komoditif untuk perdagangan internasional diangkut dengan menggunakan sarana dan prasarana transportasi laut dan menyeimbangkan pembangunan kawasan antar kawasan timur Indonesia dan barat demi kesatuan Indonesia. Karena daerah terpencil dan kurang berkembang yang mayoritas berada di kawasan Indonesia Timur yang kaya sumber daya alam, membutuhkan akses ke pasar dan mendapat layanan yang seringkali hanya bisa dilakukan dengan transportasi laut. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan ke pelabuhan serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu pelayaran niaga yang terkait dengan kegiatan komersial dan pelayaran non-niaga yang terkait dengan kegiatan non-komersial seperti pemerintahan dan bela negara. Angkutan di perairan adalah kegiatan pengangkutan penumpang dan atau barang dan atau hewan melalui suatu wilayah perairan, laut, sungai dan danau, penyeberangan dan teritori tertentu dalam negeri atau luar negeri. Dengan menggunakan layanan khusus dan umum, wilayah perairan terbagi menjadi: pertama, perairan laut. Wilayah perairan laut. 2. Perairan sungai dan danau. Wilayah perairan pedalaman, yaitu sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kapal, kanal, dan terusan. 3. Perairan penyeberangan. Wilayah penyeberangan memutuskan jaringan atau jalur kereta api. Angkutan penyeberangan berfungsi sebagai jembatan penggerak pelabuhan. Jalur banyak manfaat yang telah dirasakan bersama dan betapa peranan transportasi laut begitu besar dalam mendukung pembangunan nasional melalui kemampuannya mendistribusikan kebutuhan masyarakat ke seluruh pelosok Nusantara. Kemampuannya ini tidak hanya terbatas pada perairan dalam negeri saja, melainkan juga sudah terbukti sampai ke mancanegara sejak awal mula pembentukannya. 3. Tujuan pengangkutan laut di Indonesia. Menurut arti kata angkut, berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses, kegiatan, atau gerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut. Pertama, ada sesuatu yang diangkut. Kedua, tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan. 3. Ada tempat yang dapat dilalui oleh angkutan. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari
tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan, di mana angkutan itu diakhiri. Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Sehingga secara umum dapat didefinisikan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkutan dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengangkutan adalah proses kegiatan membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan. Menurut Sutyan Usman Aji bahwa pengangkutan adalah sebuah perjanjian timbal balik di mana pihak pengangkutan menyatakan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari tempat tertentu dengan selamat tanpa berkurang dari barang yang dikirim, sedangkan pihak yang lainnya atau pengirim atau penerima berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam KUH Perdata dalam buku ketiga tentang perikatan, kemudian KUH Dagang pada buku kedua titel keempat yaitu mengenai definisi-definisi mengenai perjanjian pemuatan menurut waktu. Dan menurut perjalanan Reis B. Fredkin, selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi laut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang mencangkup semua pengaturan laut, sungai, danau, dan perairan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 22 Ayat 1 tentang pelayaran menyebutkan angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengangkutan dan pengirim. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkutan berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengiriman berkewajiban untuk membayar uang angkutan. Dengan adanya kesepakatan tersebut menimbulkan suatu tanggung jawab bagi pengangkutan yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya, terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran berdasarkan pendapat para sarjana tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pengangkutan adalah rangkaian kegiatan perjanjian timbal balik antara pengangkutan dan pengirim dalam memindahkan barang dan atau penumpang dari suatu tempat pemuatan atau embargo ke tempat tujuan di seberkasi tertentu dengan selamat, di mana pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.